kita bisa melanjutkan belajar kita mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita saat ini masih di surat Al-Furqan, sudah sampai ke ayat yang ke-32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Berkatalah orang-orang kafir, kalau seandainya Quran itu diturunkan sekaligus, aku akan beriman, kami akan beriman. Seperti pernah diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Memang orang membangkang, keras kepala, omongannya tidak logis. Apa sih bedanya kalau sudah dari Allah, baik diturunkan seketika duf'ah wahidah ataupun munajjaman mufarraqah ataupun terpisah-pisah, apa bedanya? Dia mempermasalahkan sesuatu yang memang bukan masalah. Masalahnya bukan di cara penurunannya, masalahnya di otaknya, di hati dan pikirannya. Kemudian di balik penurunan Al-Quran dengan sedikit demi sedikit, itu ada maksud dari Allah. Tanda kasih Allah kepada umat Nabi, kepada baginda Nabi SAW. Sehingga diturunkan Al-Quran itu munajjaman mufarraqah. Kalau kembali kepada turunnya Al-Quran, Al-Quran diturunkan, kalau inna anzalna, kami telah turunkan Al-Quran, diturunkan, ini adalah semuanya, duf'ah wahidah, semuanya, di Lauhil Mahfuz itu begitu dikatakan oleh para ulama ilmu tafsir, diturunkan duf'ah wahidah di lailah yang penuh berkah itu. Kemudian setelah itu baru malaikat Jibril, baru setelah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad munajjaman mufarraqah, sesuai dengan kebutuhan. Ini adalah pendapat. Sebagian mengatakan bahwasanya pertama kali diturunkan Al-Quran adalah di Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Inna Anzalnahu, di situ memang ada dua pendapat. Yang pertama diturunkan belum satu duf'ah, semuanya Al-Quran yang utuh ini diturunkan di Lauhil Mahfuz. Setelah itu diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi munajjaman, sedikit sama dunia. Kemudian setelah itu sama dunia itu adalah langit. Disitulah yang jelas disebutkan seperti itu, yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang langit itu adalah gaib, kita tidak melihatnya. Apakah biru itu adalah langit? Ternyata setelah ditembus dengan kekuatan manusia, yang tentunya dari kekuatan Allah, masih saja terus tidak ada ujungnya. Mana langit itu? Langit adalah ada. Baru setelah itu turunkan kepada Nabi Muhammad munajjaman. Sehingga jika para ulama ahli tafsir menjelaskan turunnya Al-Quran 3 kali, dari Allah ke Lauhil Mahfuz, dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya, dari Sama'id Dunya ke hati Nabi Muhammad, ke Nabi Muhammad. Tinggal yang keempat ini jarang dibahas, harus kita bahas bagaimana menurunkan Al-Quran ke dalam kehidupan dan hati kita. Turun yang keempat. Jadi harus kita tambah satu ini biar kita sadar, jangan sampai hanya berhenti kepada baginda Nabi Muhammad. Lauhil Mahfuz, Sama'id Dunya, Nabi Muhammad, bagaimana ke kita? Kita harus menyadari dong, harus kita turunkan saat ini. Temponya ya waktu ini, saat ini harus kita turunkan kepada kita dalam kehidupan kita. Dan turunnya Al-Quran munajjaman sedikit demi sedikit ini adalah disebutkan. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Untuk memantapkan hatimu wahai Muhammad.
Ini kan tanda kasih sayang Allah kepada baginda Nabi. Allah bisa menurunkan langsung semuanya kepada baginda Nabi dan dijadikan Nabi menghafal semuanya. Akan tapi begitu, untuk menguatkan hati Nabi Muhammad dan juga hati umat. Artinya sedikit demi sedikit cara beriman, cara menjalankan syariat tidak berat. Jadi sedikit demi sedikit. Turun ayat ini diamal. Ada kejadian, turun ayat, ada kejadian, turun ayat perintah, ada kejadian dan begitu seterusnya. Sampai genap 30 juz. Wartalnahu tartila. Dan rattalnahu tartila maknanya aku jelaskan dengan penjelasan sejelas-jelasnya. Dan penjelasan dari Allah melalui Al-Quran juga. Jadi ada tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Ada tafsir Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Dan tafsir Al-Quran oleh para ulama dengan kesimpulan-kesimpulan yang mereka dapat dari Al-Quran dan hadis juga. Jadi para ulama waktu menafsirkan bukan ngarang, akan tapi tentu karena di otaknya sudah dipenuhi dengan pemahaman Al-Quran, maka dari pemahaman ini akan menghadirkan satu kesimpulan dan makna untuk menafsiri Al-Quran. Sehingga yang boleh menafsiri Al-Quran hanya orang yang ya tahu kan dekat dengan Al-Quran, bukan ditafsiri oleh semua orang. Ini makna pertama, rattilil Quran, rattalnahu tartila. Rattilil Quran tartila, ada rattilil Quran tartila, mentartil Al-Quran. Sebagian memaknai rattilil Quran itu membaca Al-Quran dengan benar. Sehingga di sana ada masalah membaca hukum belajar tajwid itu gimana sih? Kebanyakan mengatakan wajib belajar tajwid, akan tapi sebagian mengatakan belajar tajwid tidak wajib. Kalau seandainya orang baca Al-Quran di sini, Qul huwallahu ahad lam yalid, enggak dosa. Inna anzalnahu fi lailatul. Cuman kebanyakan mengatakan belajar tajwid itu untuk agar kita tidak salah makna, salah lafaz. Sehingga membaca tajwid hampir kebanyakan ulama mengharuskan supaya khususnya orang ajam, kalau orang Arab itu nggak usah pakai tajwid itu sudah benar panjang lebar. Kalau kita ini sering ketukar panjang lebarnya karena kurang ngerti makna. Kalau manil qadim, orang Arab ngomong siapa mau datang? Siapa yang mau datang? Al-qadim. Kalau orang ajam, man qadim. Mata tadhab, mati. Bukan mata, mata tadhab, mata itu mati. Kalau orang Arab nggak ada orang tanya mata, kalau punya mata nggak ada. Mesti mata tadhab. Tapi kalau orang ajam kan ada bahasa Arab sama-sama ada mata. Ini sehingga lebih tepat ulama. Bukan lebih, yang lain tidak tepat yang mengatakan tidak belajar tajwid. Orang awam, orang di gunung-gunung, orang badui-badui baca Al-Quran tanpa menggunakan tajwid, tapi mereka tidak salah. Hanya mungkin tidak seindah kalau dengan tajwid gitu. Warattilil Quran tartila. Sehingga ada orang baca Quran ya tetap tidak disalahkan oleh Nabi, bahkan barang siapa baca Quran ya tetap wa huwa alaihi syakun, dan itu susah bagi dia. Dia mendapatkan pahala tak itu bacanya belepotan. Yang nggak boleh adalah sengaja merubah lafaz sehingga merubah makna. Ini sedikit masalah rattilil Quran. Kalau dimaknai rattil Quran, tentunya dua makna pun juga nggak ada masalah karena Quran makna luas. Rattil Quran, para ahli tafsir mengatakan dan telah kami jelaskan sejelas-jelasnya. Tentunya jelas dalam makna, jelas dalam pemahaman. Tapi juga saja jelas dalam bacaan juga sah. Makanya ikutilah pendapat khususnya kita orang ajam ini membaca tajwid sebuah keharusan. Supaya kita tidak salah-salah. Tajwid panjang lebar mat. Ikhfa dan segala macam. Baik. Wartalnahu tartila. Kemudian
Maksudnya kalau tiba-tiba ada orang baca Al-Quran, ada ibu-ibu, rupanya tidak, tajwidnya tidak sempurna amat itu ya. Tidak perlu kita marah-marah, nanti malah tidak baca Al-Quran. Cuman yang perlu ditegur, disalahkan tuh, dia pinter baca Al-Quran, tajwidnya bagus. Ternyata kok malah bacanya dimain-maini, haram, dosa. Bisa keluar dari iman kalau main-main Al-Quran. Jadi kalau orang baca Al-Quran tidak harus dengan nada, bisa saja kayak ini misalnya, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ. Biasa, nggak dosa. Sehingga ada orang dalam obrolan itu biasa membawa Al-Quran dengan bahasa tidak pakai. Misalnya nasihat, wahai saudaraku, isma' ya wahai saudaraku, qala rabbuk subhanahu wa ta'ala, kata pakai bahasa diskusi, bahasa obrolan. Dan mungkin orang Arab kalau mengunukil Al-Quran tidak langsung ingat ya akhi. Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, enggak ada langsung berhenti ngomong gitu enggak. Jadi biasa langsung baca ayat tanpa harus dengan nada. Dan hal ini sengaja kami hadirkan supaya nanti tidak kita masuk berlebihan ekstrim, nggak mau belajar tajwid. Gara-gara ini, makanya ada orang nanti ngomongin tajwid tidak wajib, nggak belajar tajwid, tetap belajar tajwid, khususnya orang awam kayak kita, orang ajam, supaya kita tidak salah dalam membacanya. Warattil Quran warattalnahu tartila, warattil Quran tartila. Baca Al-Quran dengan tartil. Ini para ahli tajwid, ustadz tajwid, harus paham tentang hukum-hukum semacam ini supaya tidak terlalu kasar dengan ibu-ibu yang banyak ibu-ibu tuh belajar Al-Quran kan setelah pensiun. Nah, sehingga agak lama. Wah luar biasa dia mau husnul khotimah ini hebat. Enggak malu-malu dia. Ajar Al-Qurannya susah amat. Ketemu ustaz tajwid, werasnya setengah mati. Jangan bikin baca Quran. Waduh repot. Akhirnya enggak baca Quran lagi. Yang enggak boleh adalah Anda main-main. Baik, kita lanjutkan. Masalah hukum tajwid. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaq. Kalau baca begini kan tidak ada bahas masalah ini, bukan tempatnya wakaf, nggak ada begitu. Kalau urusan bab tajwid dan lain sebagainya, nanti kan ini bukan tempatnya wakaf, kenapa kamu berhenti? Nah, nanti dibahas nanti. Tentunya kan itu dalam dunia belajar tajwid, baca Al-Quran yang benar ya sah dong. Untuk membenahi agar menjadi istimewa bacaan Al-Qur'annya. Wala ya'tunaka, mereka tidak mendatangkan untuk Muhammad hujjah-hujjah untuk menentang Al-Qur'an. Nah, ini mereka memang enggak mau dengan kebenaran. Bukan tidak mau dengan Nabi, wong Nabi enggak punya kesalahan dengan dia. Mereka tuh bingung menolak Nabi Muhammad. Bohong juga enggak, nyakitin enggak, dolem enggak. Alasannya macam-macam, maka alasannya nggak masuk akal. Sesaat aku pengen nabinya malaikat aja, bukan manusia kayak ente. Nah itu macam-macam. Seandainya datang malaikat pun juga sama kasusnya. Kekerasan hatinya. Makanya na'udzubillah daripada kekerasan hati. Kita berlindung pada Allah, jangan sampai kita punya hati yang keras. Nasihat susah. Tapi sebaliknya, kalau orang hatinya lembut, nasihat itu dari siapapun akan masuk ke hatinya. Mungkin dari pembantu di rumahnya, dari anaknya. Karena dia melihat kebenaran, dan itu orang yang dibuka hatinya, yang dijauhkan dari kesombongan. Illa ji'naka bil haqqi, kecuali Allah mendatangkan hujah lebih jelas lagi. Selalu begitu, kalau ada tantangan, ada penolakan dari mereka, Allah akan datangkan hujah untuk mengalahkannya, selalu begitu. Wa ahsana tafsira, dan lebih jelas lagi. Sehingga dengan turunnya Al-Quran munajjaman, sedikit demi sedikit, ini dijelaskan untuk menguatkan hati. Dan lebih enak. Untuk sahabat waktu itu menangkap enak. Jadi hukum itu sedikit demi sedikit. Sehingga nanti ada irama, ada nasikh mansukh, ada. Enggak langsung brek begitu. Dan membangun sesuatu ternyata dengan seperti itu. Sedikit demi sedikit sampai nanti menjadi satu tatanan hidup yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Telah aku sempurnakan agama. Nah itu. Disempurnakan oleh Allah bersama wafatnya Nabi sudah sempurna.
Dan penyempurnaan ini adalah juga dengan Al-Quran, hadis Nabi, kemudian dengan perangkat-perangkat untuk memahami Al-Quran, hadis Nabi, sehingga memang nas Al-Quran dan hadis Nabi terbatas, nggak bisa tambah lagi. Nabi sudah tidak ada keluar hadis lagi, tidak ada wahyu turun kepada siapapun. Tapi Allah telah izinkan nanti kepada orang-orang yang memang dekat dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi, dengan pemahaman yang cukup, bahasa Arabnya yang kuat, untuk memahami. Dan pemahaman mereka dianggap. Ijtihad mereka. Tafsiran dari mereka dianggap. Baik. Kemudian mereka yang suka ingkar. Yang mengingkari baginda Nabi, mengingkari Al-Quran. Dari masa ke masa tentunya. Dari masa ke masa sama. Satu madhab, satu jurusan, satu tujuan, dan nanti satu tempat. Alladzina yuhsyaruna ala wujihim. Mereka itu orang yang suka ingkar tadi, lihat. Alladzina qalu, alladzina wa qala alladzina kafaru, mereka orang kafir. Itu mereka alladzina yuhsyaruna ala wujuhim ila jahannam. Yang akan digiring ke neraka jahannam. Digiring neraka jahannam. Ala wujuhim, dengan wajah mereka. Ada pertama, bagaimana Rasulullah mereka akan digiring dengan wajah mereka, gimana berjalan dengan wajahnya? Dijawab ente. Kita ini berurusan datang yang maha kuasa, yang mampu menjadikan orang berjalan dengan kakinya, mampu menjadikan manusia berjalan dengan wajahnya. Kalau seandainya selama ini tidak ada orang berjalan dengan kaki, semuanya kayak kambing, orang berjalan dengan kaki itu aneh, kan begitu ya? Coba, cuman Anda sudah terbiasa melihat manusia berdiri begini nih. Kalau saat ini tidak pernah ada manusia berdiri, kan kita punya tangan dan kita pakai. Coba kita semua jalan kayak kambing, kemudian ada orang kambing berdiri, hari ini ada kambing berdiri, Anda nganggap lucu kok. Kambing jalan begini, dada begini, tidak mau Anda. Karena sudah biasa Anda melihat. Artinya kalau sudah dari Allah. Nanti berjalan dengan mukanya, tidak tahu apakah tangannya begini, mukanya nyungsep ke bawah. Nanti akan ada nanti. Dan itu semoga bukan kita semuanya. Orang kafir. Dan terhinakan. Dihinakan oleh Allah. Oleh kasyarrum makana. Mereka itu menempati tempat yang sejelek-jeleknya tempat. Sejelek-jeleknya tempat yaitu neraka. Nggak ada tempat lebih jelek. Kalau di dunia ada tempat jelek, tempat ini, nggak ada apa-apanya dibanding jeleknya tempat neraka. Wa dhallu sabila, dan sangat sesat jalannya. Jalannya sangat sesat. Yang berjalan benar gini saja, kalau sudah sesatnya sesat, apalagi sudah jalannya sesat, jalannya pakai mukanya. Gimana enggak sesat-sesatnya? Gimana begitu? Gambarannya seperti itu. Anda paling tinggi deh. Paling tinggi bisa ngelihat sana sini. Tapi kalau sudah jalan sesat, sesat. Sudah jalannya sesat, mukanya di bawah lagi. Sesat di atas kesesatan. Sesat di dalam kesesatan. Wallahu sabila. Nah ini. Na'udzubillah. Kalau sudah di padang mahsyar nanti mengerikan. Sehingga sadari saat ini kita bersyukur kepada Allah. Allah menjadikan kita ahli iman. Begitu mudah kita terima. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perjuangan kakek moyang kita dulu bagaimana menerima. Bagaimana Islam datang ke negeri kita ini. Sampai mbah-mbah kita. Dan kita sendiri menerima. Asyhadu an la ilaha illallah tanpa perjuangan bahkan. Dari kecil kita sudah ditalkin oleh bapak kita la ilaha illallah. Dengan mudah. Dan dibiasakan lingkungan yang kenal agama. Sampai kita biasa dengan kebaikan. Bayangin, beratnya hidup pada zaman Nabi waktu itu. Untuk menjadi sahabat itu. Mungkin ada orang geram, kenapa Abu Jahal? Jangan-jangan kita zaman itu jadi Abu Jahal juga. Kita na'udzubillah. Sebab Nabi Muhammad betul-betul melawan arus kebiasaan mereka. Saat ini kita melawan kebiasaan sedikit saja, nggak sampai seperti itu, susahnya setengah mati. Sok banget kadang-kadang.
Kita pengen hidup pada zaman sahabat Nabi, jangan-jangan kita jadi Abu Lahab, Abu Jahal. Alhamdulillah kita hidup zaman ini, Masya Allah, tantangannya nggak besar. Karena hampir tidak ada tantangan. Kita menjadi ahli iman. Sampai hari ini kita mendengar firman-firman Allah. Mendengar cerita-cerita mereka yang tersesat. Walaqad ataina Musa al-kitabah. Walaqad ataina Musa al-kitabah. Dan aku telah, nah ini, bab lain ini. Tapi masih ada hubungannya, bahwasanya ada nabi-nabi terdahulu juga mendapatkan kitab. Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat. Taurat yang dipegang oleh orang Yahudi. Apakah sekarang yang dipegang Yahudi ini Taurat? Kemudian apakah yang dipegang orang Nasrani adalah juga Injil? Enggak penting. Sebagian selesaikan ini bukan Injil. Lalu namanya apa? Bible. Enggak ada beda antara Injil dengan Bible kalau memang semuanya adalah memang di dalamnya adalah misalnya kita tidak, mohon maaf, kita tidak boleh mengatakan mencaci agama lain. Kita ingin menjelaskan bahwasanya Injil itu ada. Injil itu ada. Dan menurut keterangan Al-Qur'an, Injil itu telah kemasukan campur tangannya pengikutnya. Sebagian pengikutnya, bukan semua pengikutnya waktu itu. Karena Injil pun dari masa ke masa waktu itu, sampai pada zaman Nabi Muhammad, ada sisa-sisa Injil yang benar. Yuharrifunal kalima an mawadhi'i, itu ada. Mereka merubah. Jadi Injil tetap itu, tapi dirubah sesuai dengan keinginan tokoh-tokoh agama dengan hawa nafsu mereka. Mohon maaf kaum Nasrani, ini adalah sekedar bahasa. Ini tanpa harus merendahkan kitab suci atau agama. Kalau Anda meyakini kitab suci Anda adalah masih utuh, silakan. Anda bisa berdiskusi dengan teman-teman Nasrani tentang yang kami sampaikan adalah Injil yang palsu. Kami punya standar Injil yang palsu, Injil yang telah dirubah adalah Injil yang di situ tidak mengajarkan tentang bertuhan yang benar, keimanan kepada Tuhan yang Maha Tunggal. Menurut keyakinan Al-Quran adalah Injil yang benar adalah mengagungkan Nabi Musa seagung-agungnya sebagai manusia agung. Injil yang benar seperti Al-Quran mengagungkan Siti Maryam seagung-agungnya, semulia-mulianya, sehingga betul di dalam Al-Quran Siti Maryam adalah sangat suci, tidak pernah disentuh oleh siapapun. Ternyata jika ada yang mengatasnamakan kitab suci kok mengatakan Maryam pernah disentuh Yusuf atau yang lain sebagainya, maka itu bertentangan dengan yang ada di Al-Quran. Kami hanya membaca Injil menurut Al-Quran, bahasanya Injil pernah diturunkan kepada Nabi Isa dan Injil adalah benar. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dan itu benar, cuma terjadi perubahan-perubahan. Dan Al-Quran yang menyebutkan semacam itu. Kalau ternyata nanti ada kaum Nasrani dan Yahudi yang mengatakan asli, itu suka-suka urusan Anda. Pembuktian keaslian itu seperti pembuktian keaslian Al-Quran. Al-Quran menantang, akulah hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Menantang Al-Quran. Ayo buat, buktikan kalau Al-Quran ini bohong dari mana. Al-Quran kalau Al-Quran itu adalah bohong, Al-Quran ini adalah nggak ada yang bisa. Dan di dalam Al-Quran ada keunikan yang tidak Allah berikan kepada kitab suci lain. Semuanya kalamullah. Dan memang Allah tidak berjanji untuk menjaga Taurat, menjaga Injil, karena memang Allah telah menyiapkan kitab suci yang merangkum Injil, Taurat, Zabur, dan lain sebagainya. Sehingga inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami menurunkan Al-Quran dan kami menjaga. Itu janji Allah. Tapi tidak pernah janji ini Allah berikan untuk menjaga kitab suci yang lainnya. Dan dengan sengaja Allah membuat semacam itu. Agar apa? Karena memang ada. Ini nanti ada perubahan, dirubah sama orang, dua. Nanti suatu ketika akan ada satu kitab suci yang tidak ada satupun yang bisa merubahnya. Tidak ada yang bisa merubah Al-Quran. Dan uniknya Al-Quran bisa dihafal oleh orang yang nggak paham bahasa Al-Quran sekalipun. Di kampung-kampung udah nggak ngerti bahasa Arab. Oh, baca Al-Qurannya bagus.
nggak paham. Saya pengen orang Sunda itu yang nggak paham bahasa Jawa, saya bikin catatan 5 halaman bahasa Jawa, tak suruh menghafal. Anda tidak bisa bahasa Jawa syaratnya. 5 lembar dok, bulat, ada ketinggalan. Ayo, sebaliknya. Saya harus ketahuan kalau saya ada bahasa Sunda, nanti ngaku itu. Saya orang Jawa. Kalau saya suruh menghafal 5 lembar bahasa Sunda, kayaknya 5 lembar aja, nggak usah segepok ini, 5 lembar yang persis, gak ada kurang hurufnya di sini. Waduh, kayaknya ya 5 lembar aja kayak susahnya setengah mati. Karena saya tidak paham artinya kan gitu. Ada yang berkata di belakang, Buya di Cirebon nggak paham bahasa Sunda. Orang Sunda tidak pernah ngomong dengan saya pakai bahasa Sunda. Itu salahnya orang Sunda. Coba Anda ngomong dengan saya bahasa Sunda, saya akan paham bahasa Sunda. Nggak ada orang Sunda ngomong saya dengan bahasa Sunda. Di saat ada orang Sunda mau ngomong dengan kami bahasa Sunda, semalam ada diterjemahkan sama, ya sudah, tambah saya tidak paham bahasa Sunda. Oke, baik. Al-Quran dihafal oleh orang yang tidak bisa paham bahasa Al-Quran. Bahkan termasuk orang yang tidak beriman pun mereka kadang bingung. Ada suatu ketika penghafal Quran dari orang non-Muslim, bingung, kok bisa saya menghafalnya? Jadi tidak harus yang menjaga adalah Allah. Bukan hufat itu, bukan penghafal Quran, bukan, Allah yang menjaga. Ada diceritakan ya, berita bahwasanya ada di sebuah tempat, bukan di negeri kita, di sebuah tempat telah menemukan Al-Quran itu berbeda. Katanya Al-Quran tidak ada perbedaan. Ada satu cetakan Al-Quran, ini berbeda. Langsung dipegangi oleh satu tokoh agama untuk merendahkan bahwasanya Al-Quran ada perbedaan. Setelah dilihat betul memang berbeda. Kok ada berbeda? Akhirnya dicek siapa yang menerbitkan ini, ditarik. Tahu-taunya apa? Memang di situ ada orang pengen mencetak Al-Quran. Rupanya temannya sendiri, rupanya orang satu. Jadi ada orang membuat mencetak Al-Quran sengaja dirusak, disalah-salahkan untuk disebar, lalu dikatakan Al-Quran itu yang menemukan malah bukan kita, yang menemukan orang di luar Islam malah yang ngasih tahu. Jadi yang menjaga orang di luar Islam, bukan kita. Tidak perlu bingung-bingung menjaga Al-Quran. Allah yang menjaga. Allah yang menjaga. Ini anak-anak umur 14 tahun 13 tahun hafal Quran, enak bacanya, nggak paham artinya, subhanallah. Dan Al-Quran sudah teruji di kalangan ahlinya. Kalau hari ini ada orang mulai ngerti mengerti tentang kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab, misalnya nahwu, shorof, dan lain sebagainya, kemudian mulai mengkritik Al-Quran, ini lucunya itu tingkat tinggi sudah. Dia bahasa Arabnya juga belum pintar-pintar amat. Ini orang Arab langsung yang omongan mereka itu adalah hujah. Maknanya hujah apa? Kalimat yang diucapkan oleh orang Arab saat itu, pada zaman itu, zaman Nabi, itu kalimatnya itu akan jadi kaidah bahasa Arab. Sehingga bahasanya baku, bahasanya asli, tidak ada salahnya. Bahkan nahwu shorof itu disusun atas dasar bahasa itu. Termasuk syair jahiliyah. Yang bahasanya orang-orang itu bahasanya hujah pada zaman itu. Dan bahasa Arab sekarang dengan rambu-rambu ilmu bahasa Arab yang saat ini ada, itu diambil dari perkataan orang-orang Arab zaman dulu. Sehingga perkataan orang Arab zaman dulu itu hujah untuk dijadikan kaidah penyusunan bahasa Arab. Sehingga bahasa Arab hari ini yang kita pelajari adalah berdasarkan dengan apa yang ada pada orang Arab zaman itu. Karena waktu itu belum tercemar dengan bahasa-bahasa yang lain. Sehingga bahasanya fusha yang sekaligus buat kaidah. Ya kan, sini tanya seorang anak gadis yang mulai lahan sering berbaur dengan orang lain mengucapkan, ada seorang bapak duduk sama anaknya, ceritanya, pengen menyanjung bintang itu.
Lalu sang anak itu ngomong ke ayahnya, ma'ahsanus samai. Ma'ahsanus samai. Nunnya di dhammah, hamzahnya di kasrah. Ayahnya ngomong, rembulannya sama bintangnya. Apa yang paling bagus di langit itu? Rembulannya, bintangnya. Sang anak ngomong, bukan itu ya. Aku pengen menyanjung langit itu bagus. Oh, kalau begitu, iftahi faki ma'ahsanas sama'a. Jangan ditutup. Alangkah indahnya langit. Harokat tok. Menunjukkan lah. Mulai itu baru sadar. Ya itu salah. Baru saat itu ada ide untuk menyusun ilmu nahwu. Sebab mulai berbaurnya anak-anak dengan orang luar Arab mulai banyak salah dalam berbahasa Arab. Sehingga perlu disusun kaidah menyusun ilmu nahwu dan sorob berdasarkan omongan orang Arab. Ini orang pada zaman itu dihadapkan Al-Quran, nggak ada yang berani kritik Al-Quran. Ini ada orang lulusan dari universitas mana begitu dalam bahasa kritis bahasa terhadap Al-Quran. Lucu sekali. Ya, aneh. Baik, kurang lebih seperti itu. Adapun kitab Injil dan Taurat, itu adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Musa dan Nabi Isa, akan tapi Allah tidak berjanji untuk menjaganya. Dan keyakinan kita adalah itu ada perubahan. Maka kita pun tidak boleh tiba-tiba menginjak-injak dan sebagainya. Nggak boleh. Karena apa? Di situ juga ada sisa-sisa kebenaran di dalamnya. Sisa-sisa kebenaran. Apakah boleh kita mengambil kebenaran yang ada di Taurat dan Injil? Ya boleh kan. Kebenaran yang ada di dalamnya. Bagaimana mengukur kebenarannya? Tidak bertentangan dengan Al-Quran. Selesai. Selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran, diambil. Semuanya disebutkan oleh kitab-kitab suci terdahulu yang tidak pernah dengan Al-Quran, ya memang itu aslinya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Sehingga nanti ada pembahasan dalam usul fikih, pembahasan dalil yang dalil untuk ijtihad, hal syar'u man qablana syar'un lana, apakah syariat orang dahulu yang tidak berkenaan dengan Al-Quran boleh jadi syariat kita? Ini pembahasan dibahas oleh para ulama. Baik, kita lanjutkan. Wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira. Nah ini. Dan Allah telah menjadikan menyertai Nabi Musa, saudaranya Harun, wazira, penguat dakwahnya Nabi Musa. Wazir itu penguat. Penguat yang Allah kirim untuk membantu dakwah mu'inan, yang membantu dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Harun adalah Nabi dan utusan Allah. Yang benar adalah mendapat Nabi Harun adalah Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul. Biarpun di sana ada kan definisi lain dari akidah kita di Sunnati wal Jamaati. Perbedaan Nabi dan Rasul itu kan sudah selama ini yang ma'ruf. Ya sudah kita pahami perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau Rasul adalah diberi wahyu untuk disebarkan. Kalau Nabi diberi wahyu tapi tidak wajib untuk disebarkan. Itu adalah definisi yang masyhur. Tapi definisi yang kedua adalah juga ulama kita mengatakan Nabi dan Rasul sama-sama mendapatkan wahyu dan sama-sama diperintahkan untuk menyebarkannya. Nah ini. Dan menurut pendapat yang kedua ini, wah kalau begitu apa bedanya Nabi dengan Rasul kalau begitu? Definisi Rasul menurut pendapat yang kedua, Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu, kemudian diperintahkan untuk menyebarkannya. Dan Nabi orang yang mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyebarkannya. Menurut pendapat yang kedua ini, tidak masyhur, tapi kalangan ulama kita tidak usah bingung, sengaja kami hadirkan ada wawasan sedikit. Yang masyhur selama ini, kalangan ulama kita ahli sunnati wal jamaati adalah seorang nabi adalah mendapatkan wahyu, tidak perintahkan untuk menyebarkannya. Utusan Rasul mendapatkan wahyu, perintah menyebarkan. Ini dan itu benar. Sebenarnya pendapat yang kedua ulama kita juga ahli sunnah wal jamaah mengatakan Rasul adalah mendapatkan wahyu, diperintahkan untuk menyebarkannya, dan Nabi adalah mendapatkan wahyu juga diperintah untuk menyebarkannya. Lalu apa perbedaannya? Perbedaannya kalau Nabi itu mendapatkan wahyu tidak menghapus Nabi yang lainnya. Jadi tidak menghapus. Sifatnya menguatkan. Nah ini. Bagi pendapat yang kedua, Harun di sini adalah Nabi bukan Rasul. Itu.
Karena Nabi sifatnya membantu, tidak punya syariat baru, dan dia menghapus syariat Nabi Musa. Tapi Harun mendukung Nabi Musa. Ini wawasan saja supaya nggak kaget. Dalam bahasan akidah ada pendapat semacam itu, bahwasanya Nabi adalah juga mendapatkan wahyu, diperintah untuk menyebarkannya, tapi wahyunya tidak menghapus Nabi yang lain. Kalau Rasul menghapus Nabi yang lain. Kurang lebih seperti itu. Fakulna dhaba ilal qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina fadammarnahum tadmira. Lalu berkilah kau. Fakulna, kemudian kami perintahkan Nabi Musa dan Harun untuk pergi kepada kaum alladzina kadzdzabu. Tentunya ini ada yang dibuang, ada yang ini ceritanya dipangkas langsung ilal qaumil ladzina kadzdzabu. Bukan ilal ladzi, bukan mendustakan. Kenapa orang mendustakan? Enggak. Kepada kaum setelah diajak baru mendustakan. Kalau kaum mendustakan, ngapain juga mendustakan? Bukan. Kaum yang didatangi oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, kemudian mereka mendustakan Nabi Musa dan Nabi Harun. Setelah itu fadammarnahum tadbira, ya sudah, akan dihancurkan oleh Allah. Dan nanti kita lanjutkan ke belakang, disebutkan oleh Al-Quran kisah-kisah kehancuran para pembangkang-penggangkang itu dihadirkan dalam Al-Quran untuk pelajaran. Maka siapapun yang dia harus mengikuti jalur kebatilan dan membangkang kebenaran, ujung-ujungnya adalah kehancuran. Kalau kehancuran di dunia, tapi di akhirat masih selamat, masih lumayan. Tapi namun itulah kehancuran di dunia, muqaddimah kehancuran di akhirat. Baik, ini saja insya Allah. Semoga Allah menampakkan ke kita jalan kebenaran, jalannya ridhoi oleh Allah SWT, dan Allah mudahkan kita untuk mengikuti baginda Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW.